Hai guys, buat kalian animal lovers, kali ini saya akan menceritakan alur film animasi berjudul Latte and the Magic. Film ini berkisah tentang seekor landak dan tupai dalam menyelamatkan hutan dari ancaman kekeringan. Dikarenakan batu ajaib yang selama ini menjaga hutan telah hilang diambil Raja Beruang. Dapatkah mereka merebut kembali batu ajaib itu? Oke, langsung saja ke jalan ceritanya. Cerita dimulai dengan hewan-hewan di hutan yang kesulitan mendapatkan air minum. Dikarenakan sungai mengalami kekeringan. Mereka segera berkumpul bersama membahas masalah ini. Tupai kecil ini bernama Tam. Dia ingin sekali bermain bersama teman-temannya. Tapi Tam kecil selalu dibuli karena bulunya yang lusuh. Landak kecil bernama Latte yang melihat temannya sedang dibuli, membantu mengusir mereka semua. Latte yang berniat membantu, malah disalahkan oleh Tam karena telah menghalanginya bermain dengan anak-anak yang lain. Meskipun mereka bertetangga, tapi keduanya terlihat kurang akur. Tam yang jahil mengambil air milik Latte. Tak sengaja Tam jatuh menimpa labu air sebagai penyimpanan air minum penghuni hutan. Mereka berdua telah membuat kesalahan ketika semua hewan sedang kesulitan mendapatkan air. Para penghuni hutan mengadu saat pertemuan. Tam mengajak Latte untuk berkata jujur kepada semuanya. Tam mengakui semua kesalahannya kepada para penghuni hutan. Para hewan panik karena tak ada sumber air yang tersisa. Kemudian Crop datang memberitahu para hewan bahwa sungai yang mengering disebabkan karena batu air ajaib telah dicuri oleh Raja Beruang bernama Batur. Mereka harus mengambil batu itu kembali ke tempatnya untuk mengembalikan air di sungai. Untuk menebus kesalahannya, Latte berniat untuk pergi mengambil kembali batu air ajaib dari tangan Batur. Dia pun pergi ke hutan utara sendirian. Di tengah perjalanan, Latte bertemu seekor berang-berang yang sedang membuat bendungan. Dia pun bertanya kepada si berang-berang, di mana jalan menuju hutan utara. Latte harus berjalan menyusuri jalan sungai yang mengering. Tam mencemaskan Latte yang pergi sendirian di luar sana. Singkat waktu, malam pun tiba. Latte beristirahat sambil memikirkan ayahnya. Sejak kecil Latte hidup sebatang kara ditinggal ayah dan ibunya. Mengetahui semalaman Latte tak pulang, Tam semakin cemas. Dia pun memutuskan untuk menyusul Latte. Akhirnya Tam berhasil bertemu Latte. Tam membujuk Latte untuk kembali pulang bersamanya. Di tengah jalan mereka membangunkan seekor kucing hutan. Kucing itu pun langsung mengejar mereka. Setelah berlarian ke sana kemari, akhirnya mereka berdua tak bisa meloloskan diri. Tiba-tiba, kucing itu tertimpa pohon besar dari Pak Berang-berang yang menolong mereka. Ayah Tam yang mengetahui anaknya pergi menyusul Latte, meminta Crop untuk mencari keberadaan anaknya dan Latte. Latte menyuruh Tam untuk segera pulang saja kembali ke hutan. Terjadilah pertengkaran antara mereka, sampai terjatuh ke dalam celah gua. Di dalam gua terdapat seekor katak yang baik hati. Dia menawarkan makanan dan menyuruh mereka untuk tidur di sana.
Keesokan harinya, mereka siap untuk pergi. Kali ini si katak menasihati mereka untuk selalu bekerja sama demi mendapatkan kembali batu air ajaib. Kali ini mereka berdua sepakat untuk pergi bersama-sama. Singkat waktu, mereka telah memasuki kawasan serigala. Tak lama kemudian, datang kawanan serigala menanyakan maksud mereka lewat sini. Latte kemudian menjawab kalau mereka akan pergi mengambil batu ajaib. Mendengar hal itu, para serigala mempersilahkan mereka lewat. Mereka tak tahu maksud sebenarnya para serigala. Setelah seharian berjalan, mereka memutuskan untuk beristirahat sambil melihat aurora yang indah. Esok harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Sudah 2 hari 2 malam mereka berjalan, tapi belum juga mereka sampai di tujuan. Sampai akhirnya, jalan yang mereka lalui terhalang tebing. Tam menyuruh Latte untuk kembali saja. Perjalanan telah sia-sia. Tapi Latte yang bertekad baja tetap pergi. Mereka pun memutuskan untuk pergi sendiri-sendiri. Saat Tam pergi memanjat tebing, dia melihat hutan utara tempat para beruang tinggal. Karena tak hati-hati, Tam terpeleset dan jatuh ke kawanan beruang yang sedang jogetan. Karena takut terinjak, dia pun menempel ke tubuh anak beruang bernama Amaro. Mereka kemudian berteman. Tam diajak masuk ke dalam gua tempat tinggal Amaro. Latte yang sedang tidur dihampiri seekor landak tua. Latte mengira landak itu adalah ayahnya. Tapi landak tua itu berkata bahwa dia bukanlah ayahnya. Semua landak sejak kecil telah diajari hidup sendiri. Latte merasa sedih karena tak seperti hewan lainnya yang punya keluarga. Tapi dia kemudian bangkit. Latte meminta landak tua itu untuk menunjukkan tempat Raja Batur berada. Dia harus melewati aliran air bawah tanah agar bisa sampai ke dalam gua beruang. Itulah jalan yang aman untuk sampai ke sana. Tak disangka, ternyata Amaro adalah anak dari Raja Batur. Tam memberitahu bahwa ayahnya telah mencuri batu air ajaib yang membuat sungainya kekeringan. Amaro pun kecewa dengan apa yang ayahnya lakukan. Dia pun membantu Tam untuk mengambil batu itu dari ayahnya. Saat melewati penjagaan, mereka ketahuan. Tam yang dianggap penyusup langsung dimasukkan penjara. Latte yang lewat jalur bawah air akhirnya tepat sampai di ruang raja berada. Beruntungnya, Raja Batur sedang molor. Dia pun melihat batu ajaib yang ternyata bukanlah mitos belaka. Saat hendak mengambilnya, dia terpeleset dan terjatuh ke arus air dan ketahuan oleh pengawal raja. Dia pun dimasukkan penjara bersama dengan Tam. Di dalam penjara, mereka saling mengakui kesalahannya. Mereka harus memikirkan cara untuk keluar dari sana. Esok paginya, Amaro datang untuk membantu mereka melarikan diri. Tapi tak lama kemudian, mereka kembali tertangkap. Kali ini penjaga membawa mereka ke hadapan sang raja. Sang raja kecewa kepada putranya yang telah membantu para penyusup. Latte memohon pada sang raja untuk memberikan batu ajaibnya. Tentu saja raja tak mau. Latte kemudian berkata, raja telah mencurinya. Raja yang tak terima dengan tuduhan itu menyuruh pengawal untuk segera membuang mereka. Di saat bersamaan, ritual jogetan sedang mereka lakukan. Hal ini membuat perhatian sang raja teralihkan. Mereka pun berhasil meloloskan diri dan pergi ke arah batu itu. Tam dan Latte bekerja sama mencabut batu itu dari tempatnya. Raja yang marah kemudian mengejar mereka.
Sang raja hampir saja menangkap mereka di jembatan kayu, tapi dia kemudian terjatuh karena jembatan itu rubuh. Serigala yang mengetahui Tam dan Latte telah berhasil membawa batu itu menghadang mereka dan meminta batu itu. Ternyata itu niat serigala sebenarnya. Raja Batur yang juga sampai di sana meminta batunya kembali. Tak hanya itu, si kucing hutan juga datang untuk membalaskan dendam. Mereka pun saling berebut batu ajaib itu. Karena tak akan menyelesaikan masalah, Tam dan Latte mengajak mereka untuk melakukan sebuah permainan. Siapa yang tercepat dan terpintar akan mendapatkan batu itu. Mereka pun setuju. Permainan itu hanya dilakukan untuk mengalihkan perhatian mereka. Mereka tak sadar, ternyata batunya telah Latte bawa naik ke atas bukit. Sadar mereka telah ditipu, mereka mengejar Latte yang sedang menaruh batu itu ke tanah. Tak lama kemudian, muncullah air yang besar dari dalam tanah. Seketika, air itu membanjiri sungai yang telah lama mengering. Crop yang telah tiba kemudian membawa mereka kembali ke hutan. Akhirnya, mereka berhasil menyelamatkan penduduk hutan dari kekeringan. Semua penduduk hutan bersukacita dan menganggap Tam dan Latte sebagai pahlawan. Film pun berakhir. Oke, pesan yang kita ambil dari film ini adalah kerjasama yang baik akan memberikan hasil yang baik pula. Oke guys, semoga terhibur. Terima kasih sudah like dan subscribe. See you the next video.